Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa, yaitu membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, bahwasannya kita sekarang yaitu pelajaran akidah akhlak, yang mana sudah mencapai pelajaran kedua, yaitu Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Yang pertama yaitu pembahasan kita pada hari ini adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah yang Maha Pemberi rizki. Kata Ar-Razzaq diambil dari kata Razzaqa. Razzaqa yarzuqu. Razzaqa yarzuqu atau rizkun yang artinya rezeki. Razzaqa yarzuqu, Razzaqa yarzuqu rizqan. Rizqun yang artinya ada rezeki. Contoh rezeki antara lain berupa pangan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam Al-Quran, kata Ar-Razzaq salah satunya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat 58. Razzaq adalah Allah yang berulang-ulang dan banyak sekali yang memberi rezeki kepada makhluknya. Rezeki ini termasuk rezeki iman dan Islam, ya. Kita diberi rezeki termasuk iman dan Islam, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki adalah segala pemberian Allah yang dapat dimanfaatkan. Setiap makhluk telah dijamin rezekinya oleh Allah, tetapi bukan berarti Allah memberikannya begitu saja. Manusia harus berusaha. Misalnya agar kebutuhan terpenuhi, maka manusia harus bekerja. Jaminan Allah terhadap rezeki manusia, binatang dan tumbuhan berbeda-beda. Jadi yang dimaksud bahwasannya rezeki itu ditanggung oleh Allah, emang iya rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah. Akan tetapi hendaknya kita itu harus berusaha. Jangan mentang-mentang rezeki saya udah ditanggung ini, enggak kerja atau enggak mencari nafkah seorang suami. Itu bukanlah yang termasuk maksud apa yang dikatakan bahwasannya rezeki itu udah ditanggung oleh Allah. Suatu cerita bahwasannya saya punya guru itu, jika beliau butuh duit untuk pondok pesantren, itu beliau bukan diam di rumah aja. Beliau yakin pasti rezeki udah ditanggung, pasti Allah menanggung rezeki untuk pondok. Tapi apa kata beliau? Emang rezeki kita itu udah ditanggung oleh Allah. Rezeki buat pondok udah ada, ya kan? Tapi apa? Tapi kita harus berusaha juga. Di dalam kitab Nashihud Diniyah itu dijelaskan, ya. Dalam kitab Nashihud Diniyah karangan Imam Al-Haddad itu dijelaskan bahwasanya rezeki kita itu emang udah ditanggung, tapi kita hendaknya terus berusaha. Itu beliau dengan membutuhkan duit untuk dana untuk pondok, itu beliau apa? Kalau kata beliau, kalau butuh banyak
kalau perlunya banyak, maka hendaknya keluar yang jauh. Misal butuh 100 juta atau 1 miliar atau 2 miliar, dia keluarnya jauh. Kemana? Ke Mekah. Kalau misal butuh duit 100 juta, dia larinya ke Jakarta, dari Jawa ke Jakarta. Nah, itu dia, itu dia. Bahwasannya apa yang dimaksud oleh Allah, rezeki kita sudah ditanggung, kita hendaknya harus berusaha terlebih dahulu. Seperti halnya sama juga yang diceritakan oleh guru saya, yaitu Al-Ustaz Ismail Ayub, yang mana beliau itu diperintahkan bahwasanya pondok waktu itu masih kekurangan dana. Pondok masih buat bayar-bayar ini nggak ada duit. Nah, banyak santri-santri yang nunggak pada waktu itu pembayarannya, sehingga Ustaz Ismail diperintahkan pada waktu itu yang paling banyak nunggak adalah daerah Pontianak. Ketika itu Ustaz Ismail diperintahkan untuk yang namanya memerintahkan beliau itu untuk diperintahkan ke Pontianak untuk menagih, bahwasanya menagih bayaran bulanan santri-santri yang nunggak. Nah, ketika ditagih, si fulan ditagih nggak ada bilangnya, si fulan ditagih bilang nggak ada, sama sekali nggak ada semuanya. Tetapi subhanallah, pada waktu saat itu ada seseorang yang kaya, tajir, orang kaya datang ke pondok mengasih duit berapa juta gitu, jadi sesuai apa yang dibutuhkan. Nah, itu dia. Bahwasannya Abuya udah tahu, Abuya guru saya udah tahu bahwasannya rezeki itu pasti ditanggung oleh Allah. Ini dia. Saya sih sebenarnya udah tahu, rezeki apa yang rezeki buat pondok pasti udah tanggung. Tapi kita harus usaha dulu, kita harus usaha dulu, harus nyari dulu, bukan rezeki tiba-tiba datang, enggak. Tapi kita harus usaha dulu. Nah, itu ya, Ismail nyari tuh, usaha beliau ya kan, nyata nggak dapat sama sekali, masih banyak yang belum ada duitnya, karena mendahulukan sekolah umum, sekolah agama enggak, jadi situ, jadi di situ beliau nggak dapat, subhanallah ada gantinya, subhanallah ada gantinya. Tiba-tiba ada yang datang mentransfer atau mengirim duit, yang datang mengirim duit dana untuk pondok. Jadi itulah yang dimaksud rezeki yang udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita yang udah ditanggung tapi kita tidak yang namanya bekerja sama sekali, enggak, Rezeki adalah segala pemberian Allah yang dapat dimanfaatkan. Setiap makhluk telah dijamin rezekinya oleh Allah. Memang iya, ya kan? Tapi kita tetap harus bekerja. Tapi bukan berarti Allah memberikannya begitu saja. Manusia harus berusaha. Misalnya, agar kebutuhannya terpenuhi, maka manusia harus bekerja. Jaminan Allah terhadap rezeki manusia, binatang, dan tumbuhan berbeda-beda. Karena kebutuhan manusia sangat banyak, maka manusia diberi akal, ilmu, dan pikiran agar dapat memenuhi kebutuhannya. Rezeki bayi dan orang dewasa pun berbeda. Bayi hanya menunggu makanan untuk disuapi, sedangkan orang dewasa tidak demikian. Allah menyiapkan sarana dan manusia diperintahkan mengolahnya. Firman Allah, "Walladzi ja'ala lakumul arda jalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur." Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuruhnya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi apa yang tadi sudah dijelaskan, bahwasannya rezeki emang udah ditanggung oleh Allah, tapi hendaknya kita harus berusaha, berusaha terlebih dahulu, bukannya rezeki udah ditanggung tiba-tiba kita santai aja di rumah, bentar rezeki datang ini
Nggak ada ya, nggak ada kata begitu. Tapi harus berusaha. Oleh karena itu Allah mengisyaratkan bahwa jaminan itu untuk semua yang bergerak. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Jadi semua itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Semua rezeki-rezeki kita, semua kehidupan kita, sampai kapan umur kita, itu semua sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu langit ke-7. Adapun sikap yang terbaik dalam meneladani sifat Ar-Razzaq adalah memberikan pekerjaan kepada orang yang belum bekerja. Ini sifat yang baik ya. Jadi kita punya rezeki, misal gaji kita misal ya, gaji kita 10 juta, kita mempekerjakan orang, misal nyuci ngambil orang kan, ngupahin sama aja itu ya, atau menggosok ataupun yang lain itu adalah sifat yang terbaik dalam menaati sifat Ar-Razzaq, adalah memberikan pekerjaan pada orang yang belum bekerja. Jika uang yang kita berikan kepada seseorang, maka hanya bisa dipergunakan untuk keperluan hidup beberapa hari saja. Namun bila kita memberikan pekerjaan kepada seseorang, maka orang itu bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk diri dan keluarganya dan waktu yang lama. Kalau kita ngasih doang duit, itu orang nggak dikerjain, ya kan, nggak dikasih kerjaan. Kita kasih duit doang, itu duit bakalan habis. Tapi jika kita kasih pekerjaan, itu duit akan lama habisnya dan dia bisa mencukupi keluarganya dalam waktu yang lama. Misal dimodalin, bisa dimodalin bagi dua, jualin es, jualan apa dimodalin, jadi itu dia. Rezeki berupa ilmu pengetahuan tidak boleh disembunyikan, karena ilmu akan bertambah jika diamalkan atau disebarkan. Berbeda dengan harta yang dapat berkurang karena diberikan. Ilmu memelihara manusia, sedangkan harta harus dipelihara manusia. Nah, termasuk rezeki ilmu. Kalau kita tahu ilmunya, hendaknya kita mengamalkan terlebih dahulu, baru kita sebarkan, ngasih tahu ke teman, tetangga. Oh, ini nggak boleh, ini nggak sah hukumnya. Berwudu begini nggak sah hukumnya, karena airnya terkena najis. Nah, itu kan ilmu, Atau tayamum yang benar begini, itu ilmu, termasuk ilmu juga, termasuk ilmu juga. Jadi setiap ilmu pengetahuan apa yang kita pelajari, hendaknya kita mengamalkan terlebih dahulu, baru kita ajarkan. Oh, ilmu bakalan habis? Enggak bakalan habis. Ilmu jika diajarkan seperti halnya pisau. Pisau itu jika enggak diasah-asah maka enggak tajam. Didiemin aja, yang ada tumpul berkarat. Nah, seperti halnya ilmu begitu. Ilmu itu ibarat begitu. Ilmu jika tidak diajarkan atau diamalkan, maka seperti halnya pisau yang nanti bakalan tumpul dan berkarat. Jadi itu dia. Nah, adapun rezeki, kalau cara kita untuk kalau ini amalia para salafun saleh itu kebiasaannya, beliau itu memancing rezeki itu dari apa? Misal beliau
ngumpulkan duit 5.000 atau 2.000 ngasih ke tukang beca atau tukang minta-minta yang ada di jalan, dikasih. Misalnya dia udah butuh duit 5 juta, maka 500.000 itu disumbangkan. Nah, itu subhanallah datang 5 juta. Jadi itu dia, itu memancing namanya. Apa? Bal yazdad apa kata Nabi? Bal yazdad sampai 3 kali, Jadi ditambah terus, nggak mungkin berkurang rezeki itu. Uang itu jika kita salurkan ke tempat yang benar, misal masjid, anak yatim, atau fakir miskin, atau majelis taklim atau pondok, itu balizat, akan bertambah, nggak bakal berkurang, Jadi itu cukup sekian pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang akidah akhlak, yang mana pelajaran kedua yaitu Asmaul Husna, yaitu sifat Ar-Razzaq. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.